Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Saudara-saudara pemirsa Syiar Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di ruang media center Nurul Qalbi dalam acara Syiar Senja Ramadan, yang insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tema kitab yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Qur'an adalah sebuah pedoman hidup bagi kaum muslimin muslimat untuk dijadikan acuan dalam hidup, untuk dijadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Al-Fakir ingin menyampaikan satu buah riwayat terkait dengan kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Kalau di dalam ayat tadi jelas bahwa Al-Qur'anlah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Tetapi ada satu buah riwayat yang menjelaskan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke permukaan bumi ini jumlahnya ada 104. Annal kutubal al-munazzalah minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'ah. Unzila ala syis sittuna. Ada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Syis. Syis ini adalah salah satu nabi-nabi terdahulu. Beliau pernah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 60 kitab. Wa unzila ala Ibrahim salasuna kitaban. Dan Allah juga pernah menurunkan kitab kepada Nabi Allah Ibrahim, itu sebanyak 30 kitab. Wa ala Musa qabla Taurat asyrah. Dan Allah juga pernah menurunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebelum beliau menerima kitab Taurat, beliau pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kitab. Berarti saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kepada Nabi Syis ada 60, kepada Nabi Ibrahim ada 30, dan kepada Nabi Musa sebelum diberikan Taurat ada 10, berarti jumlahnya sudah 100. Lalu Allah turunkan juga kepada nabi-nabi
berupa kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa selain yang 10 tadi. Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebanyak 104 ini, kita tidak perlu untuk meyakini, tetapi yang wajib kita yakini bahwa kitab yang Allah turunkan itu adalah jumlahnya ada 4. Karena ini ada satu buah riwayat, terlepas riwayat ini sahih ataupun dhaif. Karena di dalam kitab-kitab klasik dijelaskan waruwiyah, artinya diriwayatkan. Apabila ada ulama yang menggunakan kata ruwiyah, ini menunjukkan bahwa riwayat ini dianggap dhaif atau lemah. Terlepas dari itu, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting adalah bahwa Allah turunkan Al-Quran kepada kita, umat manusia secara umum dan umat Islam khususnya, hudal linnas, kita jadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kitab-kitab yang Allah turunkan yang berjumlah 104 itu, bila kita renungi, bila kita hayati, kandungan arti dari kitab-kitab tersebut itu sudah terhimpun di dalam Al-Quran seluruhnya. Dari keseluruhan jumlah kitab 104 itu, kandungan artinya, maknanya semuanya sudah terkandung di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam Al-Quran juga, kalau kita baca lebih-lebih pada bulan si Ramadan, minimal kita membaca 1 hari 1 juz. Berarti selama bulan si Ramadan kita bisa menghatamkan 1 kali. Kandungan arti yang ada di dalam Al-Quran itu sudah terhimpun seluruhnya di dalam surat Al-Fatihah, yang termasuk di dalam juz ke-30, juz Amma. Lalu saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti dari surat Al-Fatihah yang ayatnya cuma 7 ayat itu terhimpun di dalam ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yang ada di dalam Al-Quran terhimpun artinya di dalam Al-Fatihah. Semua yang ada di Al-Fatihah terhimpun di dalam Basmalah. Dan kandungan yang ada di dalam Basmalah tersebut juga terhimpun di dalam ba yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, tidak selamanya kita hidup di dunia. Suatu saat kita akan berpindah ke alam yang bernama alam barzakh atau alam kubur. Di sana manusia punya tanggung jawab
di dalam kehidupan mereka selama di dunia, dan di sana nanti akan dihisab segala amal baik, segala amal buruk mereka pada saat mereka di dunia. Maka orang yang sering membaca basmalah yang merupakan intisari daripada seluruh kitab-kitab tersebut, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jaminannya orang yang membaca basmalah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan malaikat zabaniyah yang jumlahnya ada 19. Maka jumlah huruf basmalah bila dihitung, saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah, jumlahnya ada 18 huruf. Sesuai dengan jumlah penjaga neraka yang jumlahnya ada 19. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir yang bernama Abdullah bin Mas'ud, kalangan mufassirin dari kalangan sahabat Nabi. Beliau berkata, "Faman arada an yunjiyahullahu minaz zabaniyati tis'ata asyar." Siapa saja yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikat zabaniyah yang jumlahnya ada 19, fal yaqra'il basmalah, maka hendaknya orang tersebut memperbanyak membaca basmalah. Lebih-lebih kalau kita membiasakan diri di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan 30 juz. Faja'alahu Allahu lahu bikulli harfin minha junnatan min kulli wahidin minhum. Lanjut Abdullah bin Mas'ud, Allah akan jadikan untuk orang tersebut yang membaca setiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim, Allah jadikan bacaannya itu sebagai benteng dari setiap satu di antara mereka. Artinya bisa menyelamatkan dari siksaan malaikat yang bernama Zabaniyah yang jumlahnya ada 19. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kultum yang singkat ini, mari kita jadikan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.